Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Masih semangat kan belajar dari rumah? Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama dari rumah kalian masing-masing. Doa mulai. Alhamdulillah, kita sudah panjatkan doa, kita sudah berdoa kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembelajaran kita hari ini akan memberikan manfaat untuk kita semua. Baiklah, hari ini kita masuk hari ke-3 dalam pembelajaran daring. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Masih bersama saya tentunya dengan Bu Woro, Bu Guru kalian di kelas 3 saat ini. Pada pembelajaran 3 kali ini, kita akan belajar materi Bahasa Indonesia KD 3.4, yaitu menyusun kalimat dari kata-kata baru yang ditemukan dalam teks. Teks yang kedua kali ini adalah tentang kebutuhan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang biak. Kalian bisa melihatnya atau menyimaknya pada buku pepena halaman 11. Ya, sudah kalian buka buku pena halaman 11, kalian baca. Nanti di sana kalian akan menemukan di antaranya yaitu satu kata habitat. Nah, dari kata habitat ini nanti kita akan mencoba untuk membuat sebuah kalimat. Nah, di sini Bu Guru contohkan habitat itu, dari kata habitat itu akan kita buat sebuah kalimat menjadi setiap makhluk hidup memiliki habitat yang berbeda. Di sini masih seperti kemarin, kata habitat masih tetap harus dimasukkan ke dalam kalimat tersebut. Kenapa? Karena kali ini kita akan membuat kalimat dengan kata habitat. Jadi harus masuk ke dalam kalimat ini. Berikutnya yang kedua, kita akan menemukan kata fotosintesis. Nah, dari kata fotosintesis itu nanti kita akan buat sebuah kalimat menjadi tumbuhan berhijau daun bisa melakukan proses fotosintesis. Nah, di sini kita lihat kata fotosintesis. Nah, kata fotosintesis ini juga masuk ke dalam kalimat. Jadi bisa di tengah, bisa di awal, bisa di akhir kalimat. Jadi yang pasti dan itu harus masuk ke dalam kalimat tersebut. Contohnya ini habitat. Habitat masuk di sini, ada di tengah-tengahnya. Fotosintesis. Fotosintesis ini masuk pada akhir kalimat. Jadi letaknya bebas, tapi harus menyebutkan kata tersebut. Baik, kita lanjutkan. Tadi materi Bahasa Indonesia, sekarang ke materi SBDP. Kita akan belajar SBDP KD 3.2 dan KD 4.2 mengenai pola irama. Panjang pendek bunyi pada lagu membentuk pola irama. Kemarin juga kita sudah pelajari pada pembelajaran 1. Ada 2 jenis pola irama, yaitu pola irama rata dan pola irama tidak rata. Nah, pola irama itu dapat dimainkan dengan tepuk tangan atau suara vokal, atau bisa juga dihasilkan dari kendang yang dipukul, atau juga gelas yang diketuk dengan sendok. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita mengenal pola irama, kita akan belajar menyanyikan lagu sesuai bunyi panjang dan pendek nada. Mari kita perhatikan lagu berikut ini. Di sini Bu Guru sajikan lagu berjudul Burung Kakak Tua. Bu Guru coba nyanyikan, nanti kalian di rumah coba belajar bersama orang tua kalian ya. Burung
kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Trek dung, la la la. Trek dung, la la la. Trek dung, la la la. Burung kakak tua. Nah, itu tadi lagu yang berjudul Burung Kakak Tua. Nanti kalian di rumah pelajari lagi. Kalau ada yang belum bisa, kayaknya sih sudah banyak yang bisa ya, karena ini adalah lagu yang terkenal untuk anak-anak. Yang belum bisa belajar dengan orang tuanya, bisa dengan ayahnya, ibunya, kakaknya, bebas ya. Nah, dari lagu tersebut, karena kita mengenal pola irama, nanti coba kalian beri tanda. Kotak pendek itu untuk yang dinyanyikan pendek, dan kotak panjang itu untuk yang dinyanyikan panjang. Bisa kan? Nah, kalau sudah dikasih kotaknya, tandanya mana yang pendek, mana yang panjang, praktekkan bersama orang tuanya di rumah. Oke, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu matematika KD 3.1 dan 4.1. Di sini kita akan belajar membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka. Nah, untuk mempermudah membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka, kita bisa menggunakan nilai tempat nih. Kita bisa menggunakan nilai tempat pada masing-masing angka pada bilangan tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada tabel nilai tempat 1250. Nah, akan ditunjukkan dalam tabel yang ini menunjukkan ribuan. Di sini ada satu kelompok atau satu box, satu kotak besar, ini namanya ribuan. Untuk yang kotak-kotak tipis, ini namanya ini ratusan. Nah, ini yang terpisah-pisah tapi berkelompok membentuk seperti ini namanya puluhan. Nah, karena di sini tadi 0 satuannya, maka di sini tidak ada. Nah, seandainya ada satuannya, nanti akan membentuk satu saja kotak di sini. Nah, dari sini penjelasannya kita lihat. Angka 1 berada pada tempat ribuan, sehingga bernilai 1000. Ini 1. Nih, ribuannya 1, jadi nilainya 1000. Kemudian angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Nih, angka 2. Ini ratusan, 1, 2, jadi 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Ini angka 5 di sini ada pada puluhan. Ini puluhannya di sini kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilainya 50. Nah, angka 0 ada pada satuan. Nah, karena angka 0 di sini nggak ada, tidak ditunjukkan di sini, berarti nggak ada. Angka 0 berada pada tempat satuan sehingga nilainya 0. Bisa dimengerti ya anak-anak? 1250. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, nilai tempat itu juga digunakan untuk mengurutkan bilangan dari yang terbesar atau yang terkecil. Nah, untuk dapat
Oke, kita lihat untuk dapat mengurutkan dengan benar bila dilakukan dengan membandingkan setiap bilangan terlebih dahulu sesuai nilai tempatnya. Nah, bisa berupa lebih dari dengan tanda seperti ini, kurang dari tandanya seperti ini, atau sama dengan tanda seperti ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, kita bandingkan bilangan 2576 dengan 2536. Angka 2 di ribuan 2 nilainya sama. Ratusannya angka 5 sama. Puluhannya 7, di sini 3, lebih besar mana? Oh, lebih besar yang sini, berbeda. 6 sama satuannya, berarti sama. Nah, angka pada 4 ribuan, ratusan, dan satuannya yang sama itu, sementara yang beda hanya pada nilai puluhan, yaitu 7 dan 3. Sementara 7 dan 3 itu lebih besar 7. Jadi nilai perbandingannya adalah 2576 itu lebih besar dari 2536. Nah, setelah dibandingkan, baru kita dapat mengurutkan bilangan-bilangan yang diberikan mulai dari yang terbesar atau yang terkecil. Nah, setelah itu kita dapat mengurutkan bilangannya dari yang terbesar atau yang terkecil. Demikian pembelajaran kita hari ini. Apabila nanti ada yang kurang paham, bisa ditanyakan pada session tanya jawab melalui video conference. Nah, oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa selalu bersabar dan berdoa semoga kondisi saat ini, pandemi COVID ini segera berlalu sehingga kita bisa belajar seperti biasa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.